Oke, teman-teman, ada sebuah misi baru yang penting banget nih di dunia pendidikan Indonesia. Sebuah gerakan untuk membentuk generasi penerus bangsa yang karakternya lebih kuat. Hari ini, kita bakal bedah sebuah arahan baru yang menempatkan sekolah sebagai garda terdepan untuk menumbuhkan lagi semangat nasionalisme. Yuk kita lihat gimana caranya. Nah, di depan kita ini kelihatannya cuma dokumen resmi biasa ya dari Kementerian Pendidikan tanggal 23 Januari 2026. Tapi, jangan salah, ini bukan sekedar kertas, ini adalah sebuah panggilan, sebuah instruksi tegas buat semua sekolah di Indonesia buat ambil peran utama dalam memperkuat karakter dan semangat kebangsaan kita. Jadi, pertanyaannya, apa sih sebetulnya misi di balik aturan baru ini? Kenapa ini dianggap sepenting itu? Jawabannya, ini jauh lebih dari sekedar rutinitas upacara mingguan. Ada tujuan besar yang mau dicapai. Dan disinilah poin kuncinya. Tujuannya itu bukan sekedar formalitas, tapi secara aktif menumbuhkan jiwa patriotisme. Di dalam dokumennya jelas banget tertulis misinya adalah untuk penguatan karakter serta penguatan rasa nasionalisme. Ini artinya sekolah ditempatkan di garis depan untuk mencetak generasi yang nggak cuma pintar, tapi juga cinta banget sama Indonesia. Dan yang perlu kita catat, ini bukan inisiatif yang tiba-tiba muncul gitu aja. Surat edaran ini adalah tindak lanjut langsung dari arahan Presiden. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah melihat betapa mendesaknya pembentukan karakter bangsa ini. Dan semuanya dimulai dari bangku sekolah. Terus, gimana caranya misi besar ini diterjemahkan jadi aksi nyata di lapangan? Gimana biar bisa serentak dilakukan di seluruh negeri? Nah, jawabannya ada pada ritual yang kelihatannya sederhana, tapi penuh makna, yang bakal jadi bagian dari rutinitas setiap sekolah. Aturannya jelas banget, ada dua instruksi utama. Yang pertama, setiap sekolah wajib melaksanakan upacara bendera tiap Senin pagi. Oke, ini sudah biasa ya. Nah, yang kedua, ini yang baru, adalah pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia. Dan ini diucapkannya pas setelah pembacaan Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Spesifik banget kan, biar gampang diterapkan serentak di mana-mana? Sekarang yuk kita lihat jantung dari perubahan ini. Jadi ini bukan cuma soal seremonialnya, tapi ada janji-janji yang bakal diucapkan oleh jutaan siswa di seluruh Indonesia setiap minggunya. Ini dia nih intinya. Namanya Ikrar Pelajar Indonesia. Kedengarannya simple ya, tapi di balik nama ini ada harapan yang besar banget. Setiap katanya itu dirancang bukan cuma buat didengar atau diucapin, tapi biar benar-benar meresap di hati generasi penerus bangsa. Coba kita bedah satu-satu ya, kelima janji ini. Dimulai dari belajar dengan baik. Ya, ini kan tanggung jawab utama pelajar. Terus, menghormati orang tua dan menghormati guru, ini pilar karakter yang beradab. Dilanjutin, rukun sama teman. Ini fondasi persatuan. Dan puncaknya, janji kelima yang ngerangkum semuanya, mencintai tanah air Indonesia. Lima janji ini tuh kayak batu bata buat membangun karakter bangsa. Nah, ini dia filosofinya. Tujuannya itu bukan cuma sekedar menghafal. Idenya adalah mengubah kata-kata yang diucapin berulang-ulang ini jadi sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan yang konsisten itulah, karakter yang kuat dan jiwa nasionalis bakal terbentuk dengan sendirinya. Tapi, pada akhirnya, ini bukan tugas yang bisa dikerjakan sekolah sendirian. Ini adalah komitmen kita bersama. Sebuah tanggung jawab kolektif buat para guru, orang tua, dan kita semua untuk memastikan generasi penerus bangsa kita punya fondasi yang kokoh. Coba deh kita lihat perbandingannya. Dulu, upacara bendera mungkin kerasa kayak rutinitas aja ya kan? Nah, sekarang posisinya itu diangkat jadi sarana strategis, alat untuk membentuk jiwa patriotisme. Jadi setiap bendera naik, setiap lagu kebangsaan dinyanyikan, sekarang punya misi yang jauh lebih dalam. Inilah pesan utamanya. Perubahan besar itu nggak selalu datang dari hal yang rumit. Pendidikan karakter dan semangat nasionalisme itu justru dimulai dari komitmen-komitmen kecil, seperti upacara dan ikrar ini, yang dilakukan secara konsisten, setiap minggu, di setiap sekolah dari Sabang sampai Merauke. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Arahannya sudah ada, alatnya juga sudah disiapkan? Siapkah kita bersama-sama menjadikan setiap sekolah di negeri ini sebagai benteng pertahanan nasionalisme yang kokoh demi masa depan Indonesia?